بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص بالقول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هديكم ولعلكم تشكرون. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Alhamdulillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sekarang ini kita sudah masuk pada bulan Sya'ban. Maka satu bulan lagi insyaallah kita bertemu dengan bulan Ramadan. Makanya saya bacakan tadi ayat yang membicarakan bulan Ramadan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang diturunkan Al-Qur'an padanya. Ada dua amalan penting dalam bulan Sya'ban. Pertama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai melakukan puasa sunnah pada bulan Sya'ban. Dalilnya, Sya'banu baina Rajabin wa syahri Ramadan. Bulan Sya'ban itu di antara Rajab dengan Ramadan. Taghfulun nasu anhu, orang-orang lalai dari bulan Sya'ban. Turfa'u fihi amalul ibad, hamba-hamba amal mereka diangkat oleh Allah. Fa uhibbu an la yurfa'a amali illa wa ana sha'im. Maka saya senang bahwa amal saya diangkat dalam keadaan saya puasa. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Kenapa disunahkan puasa sebelum Ramadan? Karena puasa Ramadan adalah amalan wajib, dan biasanya amalan wajib kita lakukan masih ada ketidaksempurnaan. Maka supaya sempurna, disunahkan sebelumnya dan setelahnya melakukan amalan sunnah. Seperti salat 5 waktu. Sebelum subuh ada qabliyah subuh. Sebelum zuhur ada qabliyah zuhur, setelah zuhur ada ba'diyah zuhur. Sebelum asar ada qabliyah asar, setelah asar masih boleh salat sunnah ketika matahari masih putih. Sebelum maghrib qabliyah maghrib boleh, setelah maghrib ada ba'diyah maghrib. Sebelum isya ada qabliyah isya, setelah isya ada ba'diyah isya. Tujuannya apa? Supaya amalan wajib kita, salat wajib kita mendapatkan kesempurnaan. Maka Allah suruhkan kita salat sunnah sebelumnya dan setelahnya. Nah, puasa Ramadan juga begitu. Puasa Ramadan ini amalan yang wajib. Maka sebelum Ramadan disunahkan untuk puasa, setelah Ramadan disunahkan lagi untuk puasa. Maka ada puasa sunnah Sya'ban, ada juga puasa sunnah Syawal. Tengah-tengahnya ini yang wajib, sebelumnya sunnah, setelahnya sunnah. Jadi seolah-olah kita disuruh menyempurnakan puasa Ramadan kita dengan cara puasa sunnah sebelumnya dan puasa sunnah setelahnya. Maka kalau bisa pada bulan Sya'ban ini kita puasa, bagus. Seandainya cuma 1 hari saja bulan Sya'ban kita puasa, itu sudah lebih bagus daripada tidak puasa sama sekali, karena Rasulullah memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Adapun puasa Syawal, maka Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan," siapa yang puasa Ramadan, "wa atba'ahu sittan min Syawal," lalu diiringi dengan 6 hari bulan Syawal, kana kasawmid dahri, maka seperti puasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Imam Muslim, derajatnya sahih.
Berarti puasa sebelum Ramadan itu dalilnya sahih, yaitu hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Demikian juga puasa setelah Ramadan, hadisnya juga sahih, riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Maka sebisa mungkin kita bulan Sya'ban ini kita ambil 1 hari puasa minimal, beberapa hari maka lebih baik lagi. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemarin sudah kita selesaikan pengajian kitab Umdatul Ahkam. Maka sekarang akan kita kaji sedikit tentang ilmu mawaris. Ilmu mawaris adalah ilmu pembagian warisan. Disebut juga ilmu faraid. Faraid artinya bagian-bagian warisan yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Saya sudah menulis satu tulisan ringkas, ini 4 halaman saja. Isinya adalah ringkasan dari ilmu warisan berdasarkan 3 ayat di dalam surat An-Nisa, yaitu ayat 11, ayat 12, dan ayat terakhir dari surat An-Nisa. Karena ilmu faraid itu di dalam Quran dalilnya memang cuma ada 3 ayat tadi. Adapun hadis-hadis Nabi SAW, maka ada beberapa hadis bisa kita kumpulkan dalam bab ilmu warisan ini. Tapi belum saya tuliskan di dalam buku ini. Ini adalah majelis yang pertama untuk kita membicarakan secara ringkas ilmu warisan. Maka silahkan kalau ada yang mau buka mushaf Quran, dibuka surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Pertama, saya kasih judul bagian warisan untuk anak. Ada 4 kondisi. Jadi seandainya seseorang mati, maka anaknya dapat warisan berapa dari bapaknya yang mati atau dari ibunya yang mati. Ada 4 kemungkinan anak ini. Kondisi anak disebutkan oleh Allah pada surat An-Nisa ayat 11. Ini ayatnya. Yusikumullah, Allah memberikan wasiat kepada kalian wahai manusia fi auladikum, dalam masalah anak-anak kalian. Kondisi yang pertama, lidzakari, untuk anak laki-laki, mislu hadzil unthayain, semisal bagian 2 anak perempuan. Jadi kondisi pertama, seseorang mati, anaknya 2 macam, ada laki, ada perempuan. Maka jatah untuk anak-anaknya berapa? Jatahnya adalah mereka mendapatkan sisa warisan. Ibunya si mayit dikasih dulu, bapaknya si mayit dikasih dulu, istrinya si mayit dikasih dulu. Habis itu ada sisanya kan? Nah, sisanya diberikan untuk anak-anaknya. Terus baginya gimana? Yang cowok dapat 2 bagian dari yang cewek. Kalau anaknya itu 2, 1 laki, 1 perempuan, maka si laki-laki dapat 2 bagian, si perempuan dapat 1 bagian dari sisa warisan yang sudah dibagi sebelumnya tadi. Bapak ibunya sudah dikasih, istrinya si mayit sudah dikasih, nah sisanya untuk anak. Ini kondisi pertama. Dan kondisi ini tidak cocok untuk saya, karena anak saya semuanya laki-laki. Ini cocoknya untuk Ustadz Ari misalnya. Anaknya ada yang cewek, ada yang cowok. Nah, maka seandainya Ustadz Ari wafat, jangan mengatakan amin, oke? Seandainya. Maka cara membagi warisannya adalah ayat pertama ini. Kondisi yang kedua, fa'in kunna, maka jika adalah anak-anak itu nisaan, beberapa perempuan, fauqafnata ini 2 atau lebih, berarti 2, 3, 4 dan seterusnya. Falahunna, maka bagi anak-anak tadi thulutha, 2/3 matar, dari apa yang ditinggalkan oleh si mayit. Jadi kalau anak-anaknya semuanya perempuan dan jumlahnya 2 atau lebih, maka tidak menunggu mendapatkan sisa, tetapi mereka justru dapat bagian pasti 2/3 dibagi rata. Misalnya 2/3 dari warisan itu adalah misalnya 10 juta. Kalau anaknya perempuan 2, berarti masing-masing dapat 5 juta, 5 juta. Kalau 2/3-nya itu adalah 9 juta dan anaknya 3 perempuan, berarti masing-masing dapat 3 juta, 3 juta, 3 juta, sama rata. Meskipun yang satu sudah kuliah, yang satu masih SD, yang satu masih bayi, tetap bagiannya sama.
Kondisi yang ketiga, wa in kanat wahidah, apabila anaknya cuma satu perempuan, falahan nisf, maka bagi dia separuh dari harta warisan. Jadi misalnya seseorang mati, anaknya cuma satu, itu pun perempuan. Contohnya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi. Pernah sakit parah, kemudian bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya sakit parah. Kalau saya mati, yang mewarisi saya cuma ada satu anak perempuan. Maka berarti anak dapatkan berapa? Separuh. Jadi tidak menunggu dapat sisa, tidak, tapi langsung dikasih separuh. Di sini berarti Allah sudah menyebutkan 3 kondisi anak. Padahal di sini saya kasih judul ada 4 kondisi. Ayatnya membicarakan 3 kondisi, tapi saya kasih judul 4 kondisi. Kenapa? Karena ada satu kondisi yang tidak disebutkan dalam ayat ini, tapi sudah bisa dipahami. Yaitu seandainya seseorang mati, anaknya semuanya cowok, baik satu maupun banyak. Nah, kondisi yang tidak disebutkan dalam ayat inilah kondisi yang cocok untuk saya. Anak saya 5, kemudian semuanya laki-laki. Nah, cara baginya gimana? Mirip dengan yang pertama. Kalau yang pertama kan laki-laki dapat 2 kali dari perempuan kan. Nah, maka karena anaknya semuanya laki-laki, maka anak laki-laki dapat sisa, kemudian dibagi rata. Berarti kalau saya mati, nah, bapak saya dikasih dulu, ibu saya dikasih dulu, istri saya dikasih dulu, sisanya untuk anak saya 5 tadi. Dibagi rata. Satunya belum, satunya masih bayi, satunya sudah bisa lari-lari, satunya hampir TK, satunya hampir kelas 1 ya. Kemudian satunya kelas 2, satunya kelas 4. Nah, ini dibagi rata. Maka seandainya sisanya 5 juta, berarti masing-masing dapat berapa? 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Seandainya sisanya 5 miliar, demikian juga 5 miliar, 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Gitu. Jadi cara baginya gampang sekali. Maka saya ulangi lagi, kondisi anak yang pertama, ada anak cowok, ada anak cewek. Maka mereka adalah asabah, yaitu mendapatkan sisa, lelaki 2 kali lipat dari perempuan. Kondisi kedua, anaknya cewek 2 atau lebih, maka mereka mendapatkan 2/3 warisan, sudah ditentukan oleh Allah. Kalau anaknya cuma cewek 1 saja, maka dia mendapatkan setengah warisan, sudah ditentukan oleh Allah. Kalau anaknya cowok saja, maka menjadi asabah, yaitu mendapatkan sisa warisan. Nah, di sini yang sudah ditentukan oleh Allah cuma 2/3 sama setengah. Yang lainnya tidak ditentukan karena menjadi apa? Asabah, hanya dapat sisa saja. Sisa itu bisa banyak, bisa sedikit. Nah, yang sudah ditentukan ini 2/3 atau setengah atau berapapun, itulah yang disebut sebagai faraid. Jadi faraid itu apa? Faraid itu bagian yang sudah ditentukan. Kamu dapatnya setengah, nah itu sudah ditentukan. Kan kamu dapatnya 2/3, nah itu sudah ditentukan. Adapun yang tidak ditentukan adalah asabah, dapatnya sisa. Jelas gitu? Maka pembagian warisan itu ada 2 macam. Ada yang sudah ditentukan namanya faraid, ada yang tidak ditentukan karena dapatnya sisa disebut asabah. Sudah, kondisi anak sudah selesai. Kita lanjutkan. Bagian warisan untuk orang tua. Jadi seandainya saya mati, orang tua saya dapat berapa? Ada 4 kondisi orang tua. Allah mengatakan wali abawai, adapun untuk kedua orang tuanya. Maka kemungkinan pertama, likulli wahidin, masing-masing minhuma dari keduanya, as-sudus, mendapatkan 1/6 mimma tarak, dari apa yang dia tinggalkan, hingga lahu walad, kalau dia punya anak. Jadi seseorang mati dan dia punya anak, maka dia punya anak ini mempengaruhi jatah warisan orang tua si mayit. Orang tua si mayat dapatnya cuma sedikit. Berapa? 1/6 untuk bapak, 1/6 untuk ibu. Kenapa jatahnya kok sedikit? 1/6 saja, 1/6 saja. Karena ada anak. Sehingga anaknya dapat lebih banyak daripada bapak dan ibunya si mayat. Karena kerabatnya mayat yang paling dekat itu adalah anaknya. Otomatis dikasih yang paling banyak.
Bapak ibu itu nomor 2. Nah, maka bagiannya lebih sedikit. Kemungkinan kedua, fa'in lam yakul lahu walad. Kalau si mayat tidak punya anak, wa warithahu abawah, dan yang mewarisi hanyalah kedua orang tuanya. Fali ummihi thuluth, maka ibunya mendapatkan sepertiga. Jadi seseorang mati tetapi apa? Dia tidak punya anak. Misalnya dia mati masih jomblo, tapi duitnya sudah banyak. Dia punya bisnis online. Nah, maka ibunya dikasih dulu berapa? Sepertiga. Padahal tadi berapa? Seperenam. Naik menjadi sepertiga. Kenapa jatahnya lebih banyak? Karena dia tidak punya anak. Maka jatahnya ibu membengkak menjadi banyak. Terus sisanya dikasih siapa? Sisanya dikasihkan bapak. Makanya di sini bagian bapak agak disebut. Kenapa? Karena dia dapat sisa. Tetapi kalau si mayit ini mati tidak punya anak tapi punya istri, maka istri dapat jatah juga, sehingga ibunya dapat sepertiga dari sisa, kemudian sisanya untuk bapak. Jadi istri dikasih dulu. Setelah istri dikasih, kemudian sisanya itu berapa? Nah, sisanya itu diambil sepertiganya, dikasihkan ibu. Kalau sudah sisanya dikasihkan sepertiga dikasih ibu, nah 2/3 dari sisa tadi dikasihkan kepada si bapak. Jelas gitu. Kondisi yang ketiga, fa in kana lahu ikhwatun. Kalau si mayit memiliki saudara-saudara laki-laki. Maksudnya 2 orang atau lebih saudara laki-laki. Fali ummihi sudus, maka ibunya dapat seperenam lagi. Jadi seandainya saya mati, nggak ada anak, tapi ada saudara-saudara saya laki-laki, 2 atau lebih, mas saya laki-laki sama adik saya laki-laki, maka jatah ibu saya yang tadi sepertiga turun lagi jadi seperenam. Gara-gara apa? Gara-gara saya punya saudara. Padahal saudara saya ini nggak dapat jatah dia, tapi ibu saya jatahnya jadi apa? Berkurang. Baik, maka ringkasnya, kondisi bapak adalah dapat berapa dia? Jika si mayit ada anak, maka ibu hanya mendapatkan seperenam, bapak juga hanya mendapatkan seperenam. Ini namanya apa? Faraid, karena sudah ditentukan. Kondisi kedua, jika tidak ada anak bagi si mayit, yang mewarisi hanya orang tua, maka ibu mendapatkan sepertiga. Sisanya untuk bapak, maka bapak disebut apa? Asoba. Ya, sisanya 2/3. Karena kebetulan apa? Tidak ada yang lain. Tetapi kondisi ketiga, jika tidak ada anak, tetapi ada suami, berarti yang mati ini siapa? Perempuan. Perempuan mati nggak punya anak, tapi punya suami. Nah, kasih dulu suaminya kasih setengah. Dalilnya mana? Nanti dalilnya di bawahnya. Yang jelas suami dikasih setengah. Terus ibu dapat berapa? Sepertiga, tapi sepertiga dari sisa. Ingat-ingat, bukan sepertiga dari total warisan, tapi sepertiga dari sisa. Jadi suami kasih dulu setengah. Kan sisa setengah hari ini. Nah, setengahnya dibagi 3 lagi. Ibunya kasih sepertiga, kemudian sisanya untuk si bapak, maka disebut asoba. Kondisi yang ketiga, 1, 2, 3. Nah, ini 3A. Ini 3B. Karena hampir sama. Jika tidak ada anak bagi si mayit, tetapi ada istri. Nah, berarti saya mati, tapi saya punya istri, tapi nggak punya anak. Maka istri saya dapat 1/4. Kasih dulu istri saya 1/4. Atau sisa kan? Nah, sisanya untuk siapa? Ibu dikasih sepertiga dari sisa. Setelah itu sisanya, betul-betul sisanya dikasihkan bapak, maka disebut sebagai apa? Asoba. Kondisi yang keempat, jika tidak ada anak, tetapi ada saudara laki-laki, 2 atau lebih, maka si ibu mendapatkan sedikit, yaitu seperenam. Adapun sisanya dikasihkan untuk bapak. Adapun saudara-saudara laki-laki saya tidak dapat apa-apa karena terhalang oleh bapak.
Kalau bapak tidak ada, nah maka saudara-saudara saya dapat. Tapi karena bapak masih ada, maka saudara-saudara saya nggak dapat. Nah muncul pertanyaan, saudara-saudara saya nggak dapat, tetapi kenapa ibu saya jatahnya turun menjadi seperenam? Karena saudara-saudara saya ini, kalau dia masih kecil-kecil, itu kan tanggungan bapak. Nah, maka bapak dapat warisan lebih banyak. Kenapa? Nanggung. Nanggung saudara-saudara saya. Saya punya adik yang masih kecil misalnya, nah, ditanggung oleh bapak saya, maka jatahnya lebih banyak. Jadi nalar sekali sebenarnya pembagian warisan ini. Kenapa kadang sedikit, kenapa kadang banyak, itu sebenarnya bisa dinalar. Baik, sudah selesai kita dari pembagian warisan untuk bapak ibu. Ada 4 kondisi. Ya, kalau saudara perempuan nggak menyebabkan ibu jatahnya berkurang, jatahnya tetap sepertiga. Karena yang jadi masalah adalah saudara laki-laki. Tapi kalau saudara saya semuanya cewek, atau adik saudara laki-laki satu saja, maka jatahnya itu nggak berubah, tetap berapa? Sepertiga. Tapi kalau saudara saya laki-laki dua atau lebih, karena Allah mengatakan tadi apa? Ikhwatun, beberapa saudara laki-laki. Beberapa saudara laki-laki. Baik, sekarang bagian warisan untuk suami. Ada 2 kondisi. Jadi kondisi warisan paling gampang itu adalah suami atau istri. Karena cuma ada 2 kemungkinan. Seorang laki-laki mati, nah istrinya dapat berapa? 2 kemungkinan. Kenapa? Anak angkat tidak mendapatkan apa-apa. Karena anak angkat bukan nasab, sehingga tidak dapat apa-apa. Kalau cuma dikasih sebagai hadiah atau sedekah boleh. Tapi kalau jatah warisan tidak ada. Baik, Allah mengatakan walakum, dan bagi kalian para laki-laki, para suami, nisfu separuh ma taraka azwajukum, apa yang ditinggalkan oleh istri, illam yakul lahunna waladun, jika istri tidak punya anak. Jadi seorang laki-laki istrinya mati, tapi istrinya nggak punya anak, maka suaminya dapat banyak. Berapa? Separuh. Maka seorang laki-laki menikah dengan janda kaya nggak punya anak. Wah, itu nanti warisannya banyak. Jadi kalau ada apa namanya seorang miliarder, duitnya banyak sekali, dan dia sudah tua renta usia 80 tahun, nenek-nenek, panjenengan nikahi Pak. Kalau tidak punya anak ya, kalau dia punya anak nanti warisannya untuk anak-anaknya. Panjenengan dapatnya lebih sedikit. Tapi kalau dia nggak punya anak, panjenengan ini kan usianya sudah berapa? 80 tahun. Nanti paling 1 bulan lagi wafat. Nah, segera dapat warisan, jadi kan warisannya berapa? Setengahnya. Kalau duitnya 1 triliun, nah, dapat warisan setengah triliun, jadi kan, masya Allah. Kondisi yang kedua, fa in kana lahunna waladun, kalau si istri punya anak, falahumur rubu', maka suami mendapatkan seperempat mimma tarakna, dari apa yang ditinggalkan oleh istri. Itu semuanya mimba di wasiyah, setelah wasiat ditunaikan, yusi nabiha, yang diwasiatkan oleh istri, audainin, atau setelah utang-utangnya dilunaskan. Jadi kondisi warisan untuk suami cuma ada 2. Satu, kalau istrinya punya anak, maka jatah suami lebih sedikit, yaitu seperempat. Tetapi kalau istri tidak punya anak, maka jatah suami naik menjadi setengah. Maka ringkasannya di sini, jika istri tidak punya anak, maka suami dapat setengah. Jika istri punya anak, maka suami dapat seperempat. Dan ini ngitungnya per istri loh ya. Maka kalau istrinya 4, 1 punya anak, 2 tidak punya anak, 3 tidak punya anak, 4 tidak punya anak. Maka untuk istri yang pertama ini, kalau dia mati, maka suaminya dapat seperempat. Kenapa? Istri pertama punya anak. Tapi istri 2, 3, 4 tidak punya anak, maka mereka mati, suami dapat setengah warisan mereka.
Penak enggak jadi suami? Enak lagi. Apalagi suami bagi wanita yang kaya raya yang tidak punya anak. Wah, tuh warisannya banyak. Wanita solihah, kaya raya, tidak punya anak, sudah tua renta mau mati. Itu warisannya besar itu. Dia sakit nggak ada yang rawat, nah, panjenengan lamar. Mbak, saya lamar gih, Mbak, saya rawat. Patu ini untuk warisannya. Ya kalau dia mau ya boleh. Berikutnya, bagian warisan untuk istri ada dua kondisi. Walahunna, dan bagi para istri ar-rubu' seperempat mimma taraktum, dari apa yang ditinggalkan suami, illam yakul lakum walad, jika suami tidak punya anak. Fa in kana lakum walad, kalau suami punya anak, falahunna thumun, maka istri dapatnya 1/8 mimma taraktum, dari peninggalan suami, mim ba'di wasiyatin tusuna biha, setelah wasiat suami ditunaikan, audainin, atau setelah hutangnya suami dilunaskan. Jadi kalau saya seorang suami mati, maka istri saya dapatnya berapa? Dua kemungkinan. Kalau saya punya anak, maka jatahnya istri saya cuma sedikit, 1/8. Kalau saya tidak punya anak, maka jatahnya istri naik 1/4. 1/4 sama seberapa? 1/8. Maka di sini ringkasannya, jika suami tidak punya anak, istri dapatnya 1/4. Jika suami punya anak, maka istri dapatnya 1/8. Dan ini bukan per istri, Pak. Ini untuk semua istri. Artinya gini, kalau istri saya 4, kemudian saya mati, saya punya anak, maka istri 4 saya ini dapat 1/8 dibagi kabeh bareng. Misalnya 1/8-nya itu jatuhnya adalah 1 juta misalnya. Berarti 1 juta untuk 4 orang. Berarti masing-masing dapat berapa? 250.000. Meskipun istri pertama sudah 50 tahun sama suami, istri kedua baru 10 tahun, istri ketiga baru 1 tahun, istri keempat baru 1 hari. Tetap jatahnya sama. Jatahnya yaitu 1/8 dibagi berempat. Kalau duitnya banyak ya lumayan 1/8 itu. Nah, kalau duitnya sedikit ya 1/8 bagi 4 ya sedikit. Maka para ulama mengatakan pembagian warisan yang paling ringkas itu adalah bagiannya suami atau istri. Karena cuma dua kemungkinan. Ketika ada anak, maka jatahnya sedikit. Ketika tidak ada anak, maka jatahnya membengkak menjadi banyak. Sekarang bagian warisan saudara seibu. Ingat-ingat ya, saudara seibu. Karena saudara ada 3. Ada saudara kandung, ada saudara sebapak, ada saudara seibu. Surat An-Nisa ayat 11, ayat 12, ayat terakhir. Ayat 12 ini bicara tentang saudara seibu. Ayat terakhir itu bicara tentang saudara sebapak dan saudara sekandung. Maka ini perlu diingat-ingat. Ayat ke-12 saudara seibu tok. Ayat terakhir saudara sebapak sama sekandung. Dan ini adalah untuk kasus kalalah. Kalalah itu apa? Kalalah itu ketika seseorang mati tidak punya atasan, tidak punya bawahan. Maksudnya nggak ada bapak ibu, nggak ada anak. Seorang mati dia jomblo, nggak punya anak. Bapak ibunya juga sudah mati. Nah itu namanya kalalah. Terus yang dapat siapa? Nggak ada anak, nggak ada bapak ibu. Yang dapat yang samping, saudara. Bisa saudara seibu, bisa saudara sebapak, bisa saudara sekandung. Nah, di sini yang dibahas pada ayat 12 itu adalah saudara seibu. Allah mengatakan wa in kana rajulun, kalau ada seseorang yurathu kalalatan, diwarisi secara kalalah. Awil imra'atun, atau seorang wanita diwarisi secara kalalah. Maka ada dua kondisi. Kondisi pertama, walahu akhun aw ukhtun.
Kalau dia punya satu saudara laki-laki atau satu saudari perempuan, maka jatahnya berapa? Falikulli wahidin minhumas sudus. Maka masing-masingnya hanya dapat 1/6 dari warisan. Ini sekali lagi saudara seibu atau saudari seibu. Kalau cuma satu orang, maka dapatnya 1/6. Lah sekarang kalau 2 orang atau 3 orang, Allah katakan, fa in kanu, maka jika adalah mereka aktsara min dzalik, lebih banyak dari itu, yaitu 2 atau lebih, fahum syuraka fi thuluth, maka mereka berserikat di dalam sepertiga. Artinya sepertiga warisan dibagi bersama. Itulah yang dimaksud berserikat. Jadi misalnya seorang mati dalam kondisi kalalah, nggak ada bapak, nggak ada ibu, nggak ada anak. Terus yang warisi siapa? Saudara kandung satu, saudari kandung satu. Berarti 2 orang kan? Kok kandung. Saudara seibu satu, saudari seibu satu. Berarti 2 orang. Nah, maka 2 orang ini mendapatkan sepertiga dibagi rata. Kalau sepertiganya tadi adalah 10 juta, berarti si mbaknya ini dapat 5 juta, si masnya dapat 5 juta. Sama, 5 juta dan 5 juta. Laki perempuan sama. Itulah yang dimaksud apa? Syuraka, berserikat, yaitu bagiannya sama rata. Maka ringkasnya, apabila hanya ada satu saudara atau satu saudari, ini maksudnya seibu. Saya ulangi lagi, seibu. Maka jatahnya adalah 1/6. Apabila ada 2 atau lebih saudara atau saudari, yaitu apa? Seibu. Nah, maka jatahnya adalah 1/3. Dibagi rata, yaitu laki dan perempuan jatahnya sama. Gampang gitu. Sekarang terakhir. Bagian warisan saudara sekandung atau sebapak. Inilah yang disebutkan di dalam ayat terakhir surat An-Nisa. Dan ini terjadi pada kasus kalalah, yaitu seseorang mati, nggak ada atasan, nggak ada bawahan, nggak ada bapak ibu, nggak ada anak. Maka ada 3 kondisi untuk saudara sekandung ini. Allah mengatakan ini merupakan kalau seseorang halaka mati, laisa walad, nggak punya anak, juga nggak punya bapak ibu. Nah, maka kondisi pertama, walahu ukhtun, dia punya saudari satu. Maksudnya saudari sekandung atau saudari sebapak. Falaha nisfu ma tarak, maka dia mendapatkan separuh warisan. Mendapatkan berapa? Separuh warisan. Berarti mirip kondisi kalau seseorang meninggalkan 1 anak perempuan. Jatahnya sama dengan apa? Kondisi anak 1 perempuan. Kondisi kedua, wahwa dan si laki-laki itu yarithuha, mewarisi si perempuan yang mati, illam yakul laha walad, jika si perempuan itu tidak punya anak. Jadi maksudnya seorang laki-laki mati secara kalalah, nggak ada bapak, nggak ada ibu, nggak ada anak. Terus yang mewarisi siapa? Saudara satu laki-laki sekandung atau sebapak. Saudaranya cuma 1 orang. Maka dia mendapatkan yarithuha, mewarisinya, maksudnya mewarisi semuanya. Total semuanya dia ambil. Berapa warisannya? 1 miliar. Semua 1 miliar diambil. Kondisi ketiga, fa in kana tasnatain, kalau yang mewarisi adalah 2 saudari perempuan atau lebih, 2 saudari perempuan. Mohon maaf, 2 saudari perempuan. Falahum ats-tsulutsani mimma tarak, maka mereka mendapatkan 2/3 dari warisan. Jadi seorang mati secara kalalah, hanya ada 2 saudari perempuan, kandung atau sebapak, maka mereka dapat 2/3. Caranya gimana? Ya 2/3 dibagi 2 orang. Berarti dapat sepertiga. Kondisi keempat, wa ingkan ikhwatar rijal wa nisaa. Kalau campur, ada laki-laki, ada perempuan, falidzakari mithlu hadzil unthayain, maka si laki-laki dapat 2 kali lipat dari perempuan. Jadi seseorang mati secara kalalah, nggak ada bapak, nggak ada ibu, nggak ada anak. Yang mewarisi siapa? 1 saudara laki-laki, 1 saudari perempuan. Dan ini saudara kandung, ini juga sekandung, sama-sama sekandung. Nah, maka cara membaginya adalah laki-laki dapat 2 bagian dari perempuan. Berarti mereka mendapatkan semua warisan, tapi cara baginya si laki-laki dapat 2 kali lipat.
Kalau warisannya misalnya 3 miliar, nah, berarti si laki-laki dapat 2 miliar, si perempuan dapat 1 miliar. Ini surat An-Nisa ayat terakhir, yaitu ayat 176. Maka ringkasnya, jika hanya ada satu saudari, saudari di sini maksudnya apa? Kandung atau sebapak, maka dia dapat setengah. Jika hanya ada saudara, satu saudara atau lebih, satu saudara atau lebih, maka asabah, yaitu mewarisi semuanya. Kemungkinan yang ketiga, ada dua saudari. Ini sama ya dengan tadi, yaitu kandung atau sebapak. Nah, maka dia mendapatkan 2/3. Kalau ada dua atau lebih, campur laki-laki dan perempuan, maka asabah, yaitu si perempuan mendapatkan separuh dari bagian laki-laki. Inilah ringkasan pembagian warisan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah membagi dengan rinci, pertama bagian anak, kemudian pindah bagian bapak ibu, kemudian pindah bagian suami, kemudian pindah bagian istri, kemudian pindah bagian saudara seibu, kemudian pindah bagian saudara sekandung atau sebapak. Berarti ada berapa? Nah, saya ulangi lagi. Kondisi anak, kondisi bapak ibu, kondisi suami, kondisi istri, kondisi saudara seibu, kondisi saudara sekandung atau sebapak. Nah, berarti 6 pembagian, 6 macam ahli waris. Adapun yang lain-lainnya, perinciannya ada di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya ingin mencoba menghitung warisan untuk keluarga saya. Saya Abu Zaidan, istri baru satu. Baru satu itu berarti boleh nambah berapa? Boleh nambah 3. Boleh loh, bukan wajib. Anak baru 5, cowok. Nah, pun seandainya Abu Zaidan ini wafat, seandainya wafat, maka istri satu dapat berapa? 1/8 atau 1/4? 1/8. Kenapa 1/8? Karena ada anak. Anaknya 5 cowok. Dapat berapa? Dapat sisa. Disebut apa tadi? Asoba. Sisanya dibagi secara rata. Secara rata. Kenapa? Karena semuanya anak laki-laki. Sekarang nama Abu Zaidan diganti. Oh iya, ada ayah yang lupa. Ngawur sekali. Masih ada ayah ibu kok. Ayah saya ada, ibu saya masih ada. Ayah saya dapat berapa ini? 1/6. Kenapa 1/6? Karena masih ada anak. Ibu dapat berapa? 1/6. Kenapa 1/6? Karena punya anak tadi. Berarti anak 5 cowok ini dapat sisa, yaitu sisa dari pembagian 3 ini. Istri dapat 1/8, ayah dapat 1/6, ibu dapat 1/6, kemudian sisanya untuk anak laki-laki dibagi rata. Sekarang ganti nama Abu Zaidan, diganti ini. Ayah, ibu, anak. Ini yang saya kasih contoh sekarang Ustaz Ari aja ya. Ustaz Ari. Seandainya Allah. Istrinya berapa Ustaz Ari? 1. Ininya nggak usah ditulis saja. Nanti saya dimarahi istri beliau. Istrinya 1. Dapat berapa berarti istrinya? 1/8. Kenapa? Karena ada anak. Ayah sudah nggak ada, wafat rahimahullah taala, mudah-mudahan masuk surga dengan tanpa hisab, tanpa adab, semua kita juga, amin ya robbal alamin. Ibu dapat berapa? Ibu dapat 1/6. Kenapa 1/6? Karena ada anak. Anaknya berapa, Ustaz?
5. Perinciannya 5 putra putri. Putra putri. Berarti 3 putra. Ya, 3 putra, 2 putri. Ini. Berarti dapat berapa mereka? Sisa. Sisanya disebut apa? Asoba. Terus cara pembagiannya, yang anak laki-laki dapat 2 kali perempuan. Nah, inilah cara pembagiannya. Jadi istrinya dapat 1/8, ibunya dapat 1/6, kemudian anak-anaknya dapat sisa, tapi cara baginya bukan sama rata, tapi laki-laki dapat 2 kali perempuan. Pun siapa yang mau dicoba nih? Percobaan Bapak. Monggo. Kalau meninggalkan 1 suami dan 2 anak perempuan, maka si suami dapatnya berapa? Berapa? 1/4, karena ada anak. Anaknya dapatnya berapa? 2/3. Terus pertanyaannya, nggak cukup. Nah, pertanyaannya nggak cukup. Kenapa? Karena harta warisannya cuma 1. Sementara tadi suami dapat berapa tadi? 1/4 sama anak-anaknya dapat 2/3. Kurang berarti. Gimana ini? Ini masuk pada ilmu faraid yang lebih rinci, yaitu nanti ada istilah raul, ada istilah macam-macam. Okay? Maka itu pada pembahasan yang lain insyaallah. Baik, ternyata sudah adzan ini. Saya kira isyaknya masih 19.15, ternyata sudah maju. 19.12 sudah selesai. Maka kita pun sampai di sini. Subhanallah wa rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.